Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ratna Sari Susanti, Widya Iswara BPSDM Pemprov DKI Jakarta. Salam pencinta akuntansi sektor publik. Pada saat ini saya akan membahas khusus untuk pengelolaan barang milik daerah. Materi yang akan saya sampaikan adalah materi utama adalah akuntansi aset. Tetapi pada video kali ini saya akan menjelaskan keterkaitan pengelolaan barang daerah dengan penyusunan laporan keuangan Pemda. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan landasan hukum. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada pasal 10 ayat 3. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terdapat pada pasal 6 dan pasal 56. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah terdapat pada pasal 320. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah terdapat pada pasal 101 dan 102. Selanjutnya, untuk pengelolaan barang milik daerah terdapat landasan operasional, yaitu PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah, Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual, serta Peraturan Kepala Daerah tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, yang mana di dalamnya mengatur kebijakan, sistem, dan prosedur. Bapak Ibu sekalian dan para pencinta pengelola barang milik daerah serta para hadirin. Pengelolaan barang milik daerah dalam PP 12 tahun 2019, tepatnya pasal 159 dan 203, mengatakan bahwa sumber perolehan barang milik daerah bisa didapat dari beban APBD atau perolehan lain yang sah. Perolehan lain yang sah itu bisa didapat dari hibah, sumbangan atau sejenis, dari kontrak kerjasama, kontrak bagi hasil dan kerjasama pemanfaatan barang milik daerah, berdasarkan penetapan karena peraturan perundang-undangan atau diperoleh dari putusan pengadilan. Hal yang berkaitan tentang peraturan barang milik negara atau daerah, keterkaitannya dalam penyusunan laporan keuangan pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 pada bab penilaian dan bab pelaporan. Bab penilaian, di mana penilaian barang milik negara atau daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah pusat atau daerah, pemanfaatan dan pemindah tanganan barang milik negara atau daerah terdapat pada pasal 49, berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan. Selanjutnya, untuk bab pelaporan dinyatakan bahwa kuasa pengguna barang harus menyusun laporan barang milik daerah dalam waktu semesteran dan tahunan sebagai bahan untuk menyusun neraca satuan kerja untuk disampaikan kepada pengguna barang. Ini terdapat pada pasal 87 ayat 1. Laporan barang milik negara atau daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 88 ayat 2 digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Terdapat pada pasal 88 ayat 3. Selanjutnya, di dalam PP 27 2014 pasal 3 mengatur masalah asas pengelolaan, di mana asas pengelolaan barang milik negara atau daerah terdiri dari asas fungsional, asas kepastian hukum,
asas transparansi, asas efisiensi, asas akuntabilitas, dan asas kepastian nilai. Pengelolaan barang milik negara atau daerah harus didukung adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindah tanganan barang milik negara atau daerah serta penyusunan neraca pemerintahan. Untuk bab penatausahaan barang milik negara atau daerah mengatur untuk pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan, di mana hasil penatausahaan barang milik negara atau daerah digunakan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah pusat atau daerah setiap tahun. Hal tersebut juga diatur dalam Permendagri nomor 19 tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah. Demikianlah Bapak Ibu, penjelasan keterkaitan antara pengelolaan barang milik daerah dengan proses penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya dinantikan video berikutnya pembahasan yang tadi saya sering sebut adanya kaitan pengelolaan barang milik daerah dengan penyusunan neraca pemerintahan. Akhirul kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.